Sama ya Pak? Bawang bombay dan gula saat ini yang paling sulit. Memang sulit ya. Oke. Ibu Diana selaku perwakilan dari pengusaha, dolar udah sampai di angka 16.000 bahkan Bu. Bagaimana dari pihak pengusaha menghadapi badai yang sedang terjadi nih Bu? Ya, sekarang kondisi dolar dengan harga 16.000, kemudian IHSG turun semua. Saya berharap bahwa jangan ini juga dijadikan satu para pemain dibuat kondisi menjadi tidak lebih kondusif. Kemudian kita teman-teman pengusaha harus sama-sama bergandengan tangan dan melihat kondisi yang ada sekarang ini memang lesu untuk semua di bidang usaha. Tapi yang sekarang saat ini sedang mengalami kenaikan itu di bidang pangan. Kemudian banyak teman-teman masyarakat yang panik buying itu mempengaruhi kondisi Pak. Jadi saya sih menghimbau kepada teman-teman yang di ketahanan pangan untuk seperti Pak Arief sudah sangat bijaksana. Jadi kondisi yang ada ini jangan dibuat panik lagi, apalagi dengan kondisi dolar yang terus melambung sampai kita memperkirakan di posisi 18.000. Dan ada teman-teman yang harusnya jatuh tempo LC-nya juga itu sudah teriak. Ini yang saya berharap pemerintah untuk intervensi juga di dalam kondisi yang ada saat ini. Ya. Ketakutan pemerintah memang kayaknya dalam pengambilan keputusan salah satunya masalah ekonomi, Bu. Ini udah ada pertemuan dengan para pengusaha khususnya dari Kadin gitu, Bu. Ya, kemarin kan kebijakan relaksasi yang jilid kedua itu hanya diberikan kepada teman-teman di manufaktur. Kita di Kadin khususnya mengharapkan bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah bukan hanya kepada teman-teman di bidang manufaktur. Jadi kita memang sudah memberikan masukan juga kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan kepada teman pengusaha-pengusaha bukan hanya di bidang manufaktur saja. Mungkin dari masyarakat juga ada yang bilang kayak karena kita di rumah orang yang harusnya dapat uang harian agak tertunda, cicilannya juga boleh dipending gitu. Apakah pemerintah sudah cukup untuk intervensi ekonomi atau masih kurang dirasa pengusaha, Bu? Ya, kemarin pemerintah sudah memberikan kecepatan juga di kartu prakerja yang segera diberikan kepada teman-teman. Tetapi ini mudah-mudahan termasuk teman-teman yang sekarang ini bekerja di luar rumah itu yang masih mendapatkan kartu prakerja. Takutnya tidak termasuk di dalam itu ya. Nah ini yang kita juga Kadin akan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberikan data yang lebih konkret lagi, Mas. Apakah betul teman-teman yang sekarang ini juga mereka di luar sana mempunyai pekerjaan yang lebih berat, tidak bisa ditinggalkan pada saat social distance ini. Nah, ini yang kami juga usulkan ke pemerintah, Mas. Pak, menghadapi masalah yang sekarang sedang terjadi dan sebentar lagi bulan Ramadan, soal stabilitas harga, Pak, apakah akan ada intervensi dari pemerintah, Pak, untuk tetap membuat harga-harga stabil? Ini kalau kita jaga supply-nya, demand-nya kita juga manage, artinya dengan pembatasan, belanja secukupnya, saya rasa nggak ada problem yang berarti ya, karena posisi kalau beras itu sekarang sangat baik. Kemudian dalam 1-2 bulan ke depan, kita ini akan panen raya. Justru nanti yang harus menjadi perhatian kita semua,
itu harus menjaga harga supaya nggak jatuh di level tani. Jadi yang harus diseimbangkan itu nggak cuma daerah konsumsi seperti inflasi yang Pak Presiden, Pak Gubernur meminta kita harus menjaga di level 3% plus minus 1, tetapi juga kesejahteraan petani peternak yang ada di sentra produksi. Nah, kalau Pak Anies sebagai gubernur menugaskan saya sangat clear bahwa kita ini harus bermanfaat sebagai BUMD, ada manfaatnya di daerah konsumsi seperti Jakarta, kemudian juga bermanfaat buat teman-teman di sentra produksi, sehingga dua-duanya balance. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai BUMD pangan di Jakarta. Oke. Soal penimbunan itu juga bakal diantisipasi apa? Mengingat ker aja kita ada nomor yang bandel lah, lagi soal makanan gitu Pak. Apakah nanti juga akan ada intervensi juga dari pemerintah soal pengusaha-pengusaha yang bandel lah? Ya, jadi kategori penimbunan itu juga harus jelas. Kalau sosialisasi dari teman-teman Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan, yang disampaikan penimbunan itu adalah apabila kita memiliki stok lebih dari 3 kali rata-rata penjualan selama 1 bulan. Jadi misalnya kalau penjualan kita sebulan 1.000 ton, kita maksimal memiliki stok itu 3.000 ton. Jadi 3 kali dari rata penjualan 1 bulan. Nah, itu yang biasa disebut penimbunan. Kemudian kalau kita lihat saat ini juga mungkin dari dunia usaha, Bu Diana, kita semua, buat apa sih nyetok lama-lama, itu juga kan ada cost of fund yang harus kita bayarkan gitu. Dan untuk barang-barang yang fresh, nggak perlu juga nyetok 3 bulan. Kenapa? Karena freshness-nya itu juga akan menurun kualitasnya, begitu. Kecuali kalau memang kita dalam kondisi tertentu, kita memerlukan misalnya daging dalam jumlah lebih banyak, last bite, untuk suatu kondisi tertentu, mungkin bisa kita hitung, tapi cost of fund itu biasanya kita akan hitung di cost structure, begitu.